Ya pemirsa, lantas bagaimana potensi bisnis asuransi murah di tengah persaingan ketat serta tipisnya keuntungan? Bagaimana juga dengan prospek mikro ke depan? Kita akan membahasnya bersama Wakil Ketua Bidang Asuransi Mikro AAUI, Andi Samuel. Selamat pagi Pak Andi. Selamat pagi Mbak. Ya Pak Andi, ini sejak diluncurkan bulan Oktober 2013 lalu sudah ada berapa perusahaan Pak menurut data Anda? Saya bicara sedikit latar belakangnya dulu. Bahwa segmen asuransi mikro itu ditujukan untuk masyarakat kelas berpenghasilan rendah. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ada kebutuhan dari lapisan masyarakat tersebut untuk kemudian menjadikan asuransi ini sebagai bagian dari cara mereka untuk mendapatkan pergantian. Bahwa masyarakat kelas rendah ini seringkali culture-nya menganggap bahwa kalau mereka ditimpa musibah memang itu adalah bagian dari fakta kehidupan mereka. Berapa preminya Pak? Preminya berdasarkan yang telah disepakati oleh OJK, yang merupakan salah satu komitmen dari OJK untuk masuk kepada segmen mikro ini. Maksimum premi yang diperkenankan adalah Rp50.000. Rp50.000. Ya. Jadi memang tepat tadi Mbak bilang bahwa mungkin dari segi attractiveness-nya itu masih kurang. Tapi itu kemudian kita lihat dulu bahwa itu segmentasinya itu terbatas pada bila mana perusahaan asuransi melakukan pendekatan di segmen mikro itu secara perusahaan. Ya, mungkin secara kuantitas akan banyak gitu ya, tapi banyak juga yang meragukan bahwa ini keuntungannya akan tipis meskipun marginnya cukup luas gitu. Bagaimana dengan Pak Andi sendiri melihatnya? Kita bicara volume kalau untuk segmen mikro ini, bahwa dengan premi yang rendah, tapi populasi di segmen itu sangat luas. Sedikit bicara statistik bahwa berdasarkan data statistik, hanya kurang dari 70 juta penduduk Indonesia yang memiliki polis asuransi, yang mana artinya begitu banyak penduduk Indonesia yang masih bisa berpotensi untuk membeli produk asuransi ini. Itu yang pertama. Yang kedua, semenjak OJK kemudian melakukan peluncuran grand design untuk asuransi mikro, antara supply dan juga demand itu memang gapnya sangat luas. Baik. Dan selama 2 tahun ini ada berapa itu kira-kira yang sudah mendaftarkan di polis asuransi generik ini? Pertama, semenjak kemudian itu diluncurkan, dibentuklah tim oleh OJK yang isinya dari perwakilan dari asosiasi-asosiasi, ada asosiasi jiwa, asosiasi asuransi umum dan juga syariah, yang kemudian mereka itu menciptakan produk yang sifatnya generik. Dan so far dari untuk asosiasi asuransi umum sudah ada 7 produk yang kita sudah siapkan itu. Dan kemudian dari OJK sendiri, komitmen OJK itu bisa kita acungkan jempol juga bahwa mereka sudah beberapa kali melakukan sosialisasi, kampanye, dan bahkan ditetapkan Hari Asuransi Mikro Nasional. Apakah itu bisa menarik perhatian masyarakat? Dan sudah berapa masyarakat yang tercatat mendaftarkan polis asuransi ini? Dari total proyeksi pendapatan premi untuk industri asuransi non-life atau general yang kita proyeksikan mungkin sekitar 5 triliun rupiah, memang segmen mikro saat ini masih relatif sangat kecil. Dan itu mungkin represent kurang dari 5% dari total 5 triliun. Dan itu sepanjang tahun 2014. Dan sepanjang perjalanan 2014 ini, hal yang paling penting adalah untuk merubah kultur ataupun juga persepsi masyarakat bahwa asuransi itu mahal. Asuransi itu prosesnya susah pada saat klaim. Betul. Ataupun produknya juga complicated. Nah, kemudian dari asosiasi dan juga bekerja sama dengan OJK, konsep asuransi mikro yang dikeluarkan adalah dengan akronim SMAS, yaitu sederhana, mudah, ekonomis, mudah, dan juga pada segera untuk proses pembayaran klaimnya segera. Baik, mungkin belum tahu nih masyarakat tentang keuntungan-keuntungan ataupun juga bagaimana jika mereka ternyata sudah memiliki asuransi dari perusahaan ataupun juga mungkin BPJS dan sebagainya. Bisakah double claim? Nanti kita lanjutkan setelah jeda berikut. Oke. Masih jauh dari target asuransi generik ini, kita sebutnya ya, asuransi mikro. Ini sebenarnya produk-produk yang ditawarkan antara lain apa saja sih Pak, asuransi ini? Secara prinsip
Secara prinsip ada 3 macam produk yang ditawarkan, yaitu untuk perlindungan mereka pada saat terjadi kecelakaan atau tepatnya itu personal accident, dan juga asuransi mereka pada saat mereka itu rumahnya tertimpa musibah ataupun juga usaha mereka, dan juga santunan yang sifatnya itu untuk membantu mereka mengembalikan usaha mereka pada saat mereka tertimpa musibah. Jadi kecelakaan, kerugian, kemudian kesehatan? Kesehatan itu segmennya lebih ke asuransi jiwa, tapi kalau untuk asuransi umum adalah kecelakaan itu pada saat mereka itu meninggal dunia. Baik. Nah, ini kan orang-orang pada umumnya begitu, walaupun kelas menengah ke bawah yang disasar, tapi kan ada juga kelas menengah bawah yang sudah memiliki asuransi dari perusahaan tempat yang bekerja, misal. Nah, ini bagaimana, double claim bisakah dimungkinkan atau bagaimana nih? Saya klarifikasi sebentar bahwa untuk produk, kalau misalnya tadi Mbak tanyakan asuransi pada saat dia itu misalnya cacat, itu juga ada produk yang diberikan yang itu kemudian meliputi segmen asuransi, bank dan pegadaian. Jadi sifatnya bundle produk, dan itu pada saat si tertanggung itu kemudian menderita cacat tetap, yang kemudian dia tidak bisa melakukan aktivitasnya. Jadi produknya memang ada, disediakan juga. Dan pertanyaan Mbak, bagaimana situasinya bila mana ada polis lain yang misalnya juga merespon pada saat ada klaim. Pertama-tama lagi-lagi kita sepakati bahwa segmen yang kita cari adalah untuk segmen mikro ini adalah masyarakat yang ekonominya terbatas, dan parameter yang digunakan adalah penghasilan seorang yang itu sebulannya tidak lebih dari 2,5 juta rupiah. Itu. Dan untuk okupasinya dari mereka itu yang bekerja di segmen mikro adalah kita bicara petani, nelayan, peternak, pengrajin, atau juga usaha bakul, bakso dan sebagainya. Itu. Jadi sosialisasi untuk asuransi mikro ini memang harus terus digalakan dan terus ada kontinuitas ya Pak ya, karena karena itu merupakan PR yang paling berat dan paling menantang dari seluruh stakeholder, tidak hanya dari asosiasi umum atau perusahaan asuransi, karena walaupun kita mempunyai produk, untuk mencapai produk itu ke lapisan masyarakat ataupun pengguna asuransi itu tidak mudah, karena kita bicara mereka yang adanya di pelosok Indonesia. Dan bagi perusahaan asuransi untuk mendirikan kantor cabang ataupun kantor perwakilan itu tidak hanya biaya untuk mendirikan kantor, tapi juga infrastruktur secara IT, infrastruktur secara human resources, itu akan sangat berat bagi perusahaan asuransi. Solusi yang ditawarkan adalah perusahaan asuransi ini berkumpul, yang kemudian melakukan konsorsium. Konsorsium yang sampai sekarang itu tercatat sudah lebih dari 40, dan kita targetnya kalau bisa seluruh perusahaan asuransi dari sekitar 85 perusahaan asuransi yang terdaftar di Indonesia untuk menjadi peserta konsorsium. Ya baik, mudah-mudahan itu segera terbentuk dan juga segera maju asuransi mikro ini atau asuransi generik ini. Terima kasih Pak Andi Samuel sudah bergabung bersama kami. Pemirsa, untuk memperkuat kerjasama perdagangan antara Uni Emirat Arab dengan Tiongkok Dubai, memperluas mall yang bernuansa Tiongkok. Sesaat lagi.